Halo sahabat Rumah Sakit Dr. Un Kandang Sapi Solo, kita akan membahas mengenai proses operasi osteoartritis bersama Dr. Andi Hendrawan HS, dokter spesialis ortopedi dan traumatologi Rumah Sakit Dr. Un Kandang Sapi Solo. Pengapuran sendi atau OA yang merupakan indikasi operasi yaitu dalam pemeriksaan penunjang dari ronsen biasanya pada stadium 4. Indikasinya biasanya penderita sudah nyeri sekali, untuk berjalan aktivitas yang normal sehari-hari sudah mengalami kesulitan, harus mendapatkan bantuan dari orang lain. Indikasi kedua yaitu radang sendi atau pembukaan sendi yang tidak sembuh-sembuh, sudah ditangani dengan baik fisioterapi maupun dengan pengobatan. Kemudian kaki sudah mengalami pembengkokan atau deformitas, baik pembengkokan ke dalam yaitu bentuk X atau bengkok ke luar atau bentuk O. Kemudian kontraindikasi dari operasi sendi lutut ada beberapa macam, yaitu menderita infeksi sendi, dalam istilah kedokteran septic arthritis, menderita penyakit pembuluh darah yang berat dan parah. Selanjutnya kontraindikasi kita sedang mengalami infeksi tapi di tempat lain selain lutut. Infeksi gigi bisa menyebabkan vokal infeksi di situ. Kemudian infeksi dari telinga bisa menjalar infeksi ke lutut juga. Kemudian pasien juga ada tidak bisa dioperasi karena mempunyai komorbid membahayakan keselamatan pasien. Kemudian ada perlakuan khusus atau pengawasan khusus dari operasi sendi lutut, meskipun itu bisa menjadi indikasi, yaitu kita yang obesitas, kemudian penyakit osteomyelitis atau infeksi pada tulang di sekitar lutut, kemudian menderita penyakit kulit yang dapat mengganggu operasi sekitar lutut, misalnya psoriasis. Pengoperasi sendi lutut agar hasilnya bagus harus ada koordinasi kerjasama yang baik antara dokter dan keluarga dan penderita. Ada beberapa persiapan yang perlu dilakukan. Satu, memeriksakan kondisi secara umum, apakah pasien mengalami riwayat hipertensi, kemudian apakah ada penyakit-penyakit lain yang menyertainya. Kemudian sebelum dilakukan operasi kita lakukan ronsen dada, ronsen torak untuk mengetahui apakah terjadi pembengkakan dari jantung. Kita rekam jantung juga untuk mengetahui apakah ada kelainan dari jantung. Selain itu kita lakukan tes darah, apakah memang ada kelainan darah enggak, apakah di daya ada infeksi sebelum terjadinya operasi, apakah HB atau hemoglobin dari penderita rendah atau memang normal. Kalau terjadi pada usia muda bisa kita tambah MRI. Tadi sudah dijelaskan beberapa persiapan untuk melangkah operasi sendi lutut yang dilakukan di poli. Kemudian pasien masuk ke rawat inap 1 hari sebelum dilakukan operasi. Kemudian puasa, makan dan minum 8 jam sebelum dilakukan operasi. Biasanya operasi itu sekitar 2-2,5 jam. Tapi dari persiapan dari pasien masuk ke kamar operasi kemudian keluar, kemungkinan bisa 4-5 jam, karena setelah dilakukan pembiusan, dilakukan pembersihan dari lutut, prepping dan draping dari luka, kemudian setelah operasi pasien menunggu kesadaran di ruang pulih sadar itu atau recovery room, itu sekitar setengah jam sampai 1 jam tergantung kondisi dari pasien. Kemudian hari pertama setelah operasi pasien bisa duduk, kemudian kita latih untuk menggerakkan dari lutut. Semakin cepat digerakkan dari lutut semakin bagus. Hari kedua pasien sudah dilatih untuk berdiri, bahkan bisa berjalan pada hari kedua. Kemudian dilatih sekali lagi pada hari 3, berjalan lagi biar lebih lancar, karena diharapkan di rumah bisa melakukan dengan bantuan keluarga. Jadi waktu melatih ada keluarga yang turut serta dalam pelatihan tersebut. Dan hari ketiga setelah dirawat luka dan drain atau buang air kotor dari cairan darah yang tersisa atau pencucian pada waktu operasi, pasien dapat pulang jika tidak ada penyakit nyata atau penyakit yang menyerodotkan pasien. Apa saja yang dioperasi dari gantian sendi lutut? Yaitu pertama adalah kita
untuk preparasi dari tulang. Apa aja di prepare? Yaitu setelah pembukaan dari kulit, kemudian tempurung lutut didislokasikan atau digeser ke latar biar kelihatan antara tulang paha dan tulang kering. Kemudian ada jaringan-jaringan yang tidak bagus, synovium dibuang, kemudian ada pembentukan tulang-tulang yang tidak bagus dibuang atau osteopitnya dibuang. Kemudian ada ligamen di lutut ada 4 yang kita buang atau kita rilis, itu ada 2, yaitu ligamen bagian depan maupun bagian belakang, itu ACL dan PCL. Kemudian bantalan dari lutut sendiri kita buang, itu yang disebut bantalan atau meniskus lateral atau meniskus medial. Kemudian dilakukan cutting atau pemotongan dari ujung bawah tulang paha maupun ujung atas dari tulang sendi, dan hasilnya seperti ini. Inilah perbedaan dari pemotongan, dari persiapan tulang akan seperti ini. Nah, kemudian tahap kedua, pemasangan dari implan. Dari pemasangan implan dari yang bahannya terbuat dari kobalt krom, dipasang di sini, kemudian dipasang di bagian tulang paha dan juga di bagian tulang kering. Kemudian tahap selanjutnya, setelah dipemasangan dari kobalt krom atau semacam besi di ini, kemudian pemasangan dari bantalan sendi. Di antara istilah femoral komponen dan tibia komponen dan patella komponen dipasang di tengah-tengahnya, menunjukkan gerakan menjadi permukaan menjadi sendi menjadi mulus dan dapat melakukan gerakan menjadi lebih bagus. Dan pemasangan tibia komponen, terus kemudian femoral komponen dan patella komponen dilakukan dengan bone semen biar lebih menempel lagi. Jadi setelah pemasangan sendi lutut bisa langsung dilakukan gerakan untuk lebih stabil dan tidak terlepas. Banyak risiko yang bisa terjadi dari operasi, tidak hanya operasi ganti sendi lutut, tapi operasi yang lain bisa terjadi juga. Risiko yang paling sering terjadi adalah risiko infeksi, meskipun itu infeksi dari penelitian kurang dari %. Setelah operasi bisa terjadi luka, bisa terkena kotoran atau kena sabun yang untuk mandi, itu bisa menyebabkan infeksi. Penggantian lalu dari operasi itu juga tidak teratur, mungkin lebih yang dianjurkan 5 hari harus diganti, tapi lebih dari itu juga. Jadi bisa menyebabkan risiko infeksi. Kemudian obat antibiotik tidak diminum secara teratur bisa menyebabkan infeksi. Dan setelah operasi biasanya pasien mengalami penurunan nafsu makan. Dan nafsu makannya berkurang, menyebabkan daya tahan tubuh berkurang, bisa menyebabkan infeksi juga. Risiko lagi yang menyebabkan ada berisiko perdarahan. Pemotongan dari tulang rawan sendi atau tulang-tulangan konsulus yang tulang bukan kortikal, itu biasanya perdarahan dari pemotongan tulang konsulus banyak, sehingga risiko perdarahan besar, maka perlu persiapan persediaan darah sebelum dilakukan operasi. Biasanya pada waktu operasi dilakukan kauter atau penghentian darah dengan kauterisasi. Kemudian risiko lagi terjadi sumbatan pembuluh darah atau trombosis vena dalam. Biasanya banyak terjadi pada waktu operasi maupun setelah operasi, yaitu di dalam sumsum tulang ada pembuluh darah, bisa kemasukan lemak. Lemak dalam pembuluh darah itu mengalir mengikuti aliran darah sampai ke paru, bisa terjadi sumbatan di paru dan terjadi gagal napas. Biasanya prognosisnya tidak bagus. Angka kejadian sebenarnya sangat kecil, jadi dalam penelitian dari 10.000 hanya 1-5 orang yang seperti itu. Jadi kejadian 0,00 sekian %, tapi bisa terjadi di luar kemampuan kita sebagai dokter. Kemudian risiko lagi nyeri dan kaku sendi yang menetap, karena pasien-pasien setelah operasi biasanya jika tidak dilakukan tadi pengoblokan intervensi pain atau pengoblokan manajemen pain yang bagus, pasien-pasien akan mengalami nyeri yang luar biasa setelah operasi seperti ini. Karena di rumah sakit dilakukan pengoblokan manajemen nyeri yang dilakukan pada waktu operasi sekalian, itu bisa menyebabkan pengurangan nyeri yang sangat signifikan. Jadi pasien-pasien pada hari pertama dan kedua, bahkan hari pertama bisa untuk menyekuk lutut atau fleksi knee, kemudian hari kedua bisa dilakukan untuk berjalan. Bahkan ada pasien yang daya tahannya bagus, sangat kooperatif, hari pertama sudah kita lakukan untuk pasien sudah diizin untuk berjalan. Kemudian ada komplikasi risiko yang lagi yang tidak bagus, yaitu ada cedera saraf dan pembuluh darah. Jika terjadi operasi sebelum operasi di lutut, biasanya anatomi dari sendi lutut itu berubah, sehingga pembuluh darah dan saraf mengalami pergeseran, bisa juga terkena pada waktu operasi tersebut.
Dan risiko lagi yang agak lama bisa terjadi keausan dan atau kelonggaran dari implan sendiri. Biasanya pada orang-orang yang telah dilakukan penggantian sendi lutut, pasien-pasien melakukan aktivitas yang berlebih. Biasanya pasien karena sudah merasa lututnya bagus dan 90% sudah mendekati normal, pasien-pasien melakukan aktivitas seperti lari atau loncat, ya kan? Ketahanan atau durabilitas dari operasi di lutut menjadi menurun. Lebih dari 15-20, biasanya kurang dari itu. Demikianlah sahabat Rumah Sakit Dr. Un Kandang Semi Solo, kita telah melihat video pembahasan dari definisi sampai operasi ganti sendi lutut. Semoga video kali ini memberi informasi yang cukup jelas pada sahabat dan menambah wawasan tentang osteoartritis dan total knee replacement atau penggantian sendi lutut.